Yang mengikuti mayit ke dalam kubur. Sangat serem nih kedengarannya, tetapi ketahuilah tema ini sangat penting sekali. Kenapa sangat penting? Ini berita tentang masalah-masalah gaib ini, ya. Masalah-masalah yang tidak kita ketahui, yang belum terjadi. Tetapi dengan sifat Rahman Rahim ya Allah Azza wa Jalla ngasih tahu sama kita sekarang. Ya, apa maksudnya? Ya diantaranya adalah supaya kita bisa wanti-wanti, bisa taki-taki, bisa mempersiapkan diri yang maksimal. Itu intinya, ya kan? Kalau kita akan menempuh perjalanan umroh misalnya, kan ada schedule time, ada apa namanya itu ya, pedoman. Nanti hari ini jam sekian kita kemana, apa yang mesti dilakukan, kan kita bisa mempersiapkan diri, ya kan? Nah, nasib hidup kita yang sangat hebat ini pun demikian. Tidak ada sesuatu yang paling hebat kecuali kita mempersiapkan nasib hidup kita masing-masing. Toh kita akhirnya juga akan meninggal. Semua kita akan mati. Coba lihat kembali Al-Imran 185 itu, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumil qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap makhluk yang bernyawa, kata Allah, tak terkecuali pasti akan merasakan kematian. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah nanti disempurnakan pahala kalian. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka kemudian dimasukkan, ya, ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Dan menyadari bahwa hidup ini akan berakhir, semua yang kita miliki pun sama akan tinggalkan, maka kita wanti-wanti dari sekarang. Sudah saatnya kita mempersiapkan diri menyongsong kehidupan yang akan datang. Makanya saya sampaikan kajian yang mengikuti mayit ke dalam kubur. Apa sajakah itu? Merujuk hadis dari Anas radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah SAW, yasba'ul mayyita salasatun, mayit itu diikuti oleh 3 hal. Begitu kita mati, Allah Azza wa Jalla menakdirkan ada 3 perkara yang akan mengikuti kita. Ya, dari 3 ini terbagi 2. Fayarji'usnani wa yabqau ma'ahu wahidun. Yang 2 balik lagi, ya, ke kampung halamannya, ke rumahnya masing-masing. Yang 1 ini yang terus nempel menyertai dia, ya, sampai tembus nanti ke hari kiamat. Apa salah satu tadi yang 3 perkara itu? Yasbauhu ahluhu wa maluhu wa maluhu. Pertama adalah keluarganya. Yang kedua hartanya, mobilnya, rumahnya, pangkat jabatan, sawah, ladang dan sebagainya, ya. Yang ketiga wa amalu, amalnya. Nah, ketiga macam ini akan mengikuti si mayit tersebut sampai ke liang lahat, ikut semua. Aluhu, keluarga yang kita cintai, anak, istri, suami, teman-teman, rekan-rekan, semua ikut kita. Dan penuh kesedihan mereka terus berdoa, mendoakan kita, ya kan? Ya. Tetapi apakah ada keluarga yang ikut dikubur? Nggak ada. Kalaupun suami berjanji pada istrinya, tenang mah, bapak janji sehidup semati, atau dipercaya bohong. Begitu istrinya dikubur, apa yang terjadi? Ya lompat suaminya balik dari, ya kan? Nggak ada cerita hidup semati. Inah filmnya, ya sandiwara ada wala mah, ya ikut dikubur nggak ada. Nah, balik dewe neangan deui. Itu kan? Iya. Bahkan orang yang kita cintai itu mungkin anak-anak kita, saudara kita, orang tua kita, siapapun yang paling duluan bahkan, yang menimbunkan tanah merah ke dalam kuburan kita, yang menginjak-injak kuburan kita. Sedihnya, ya ini pasti akan terjadi dan kita menyaksikan kan, karena rasa cinta mereka, ternyata mereka yang paling dulu mengubur. Kenapa ya? Ya sudah begitu harusnya. Syariat menyatakan seperti itu. Ya, nah bagaimana dengan hartanya? Hartanya mungkin ikut juga. Anda punya mobil mewah dan sebagainya, ikut juga kemana? Ke kuburan.
Ya, apakah mobil mewah yang banyak itu, rumah gedung yang tinggi bertingkat itu ikut juga dibawa ke kuburan? Ente. Ya, Anda punya jutaan dolar misalnya, aset dan sebagainya, surat-surat penting, apakah dibawa ke kuburan? Ente. Yang dibawa hanya 3 helai kain kapan. Masya Allah. Ya, nah terus kumaha tuh? Keluarganya balik lagi, hartanya balik lagi. Ya, yang ada nanti tinggal apa? Tinggal pertanggungjawaban kelak di yaumil qiyamah. Apalagi bicara masalah harta, dua pertanyaannya double itu. Aina iktasabahu, dari mana kau dapatkan? Tuh. Yang kedua, wa fima anfaqahu, katakan kita halal mencarinya, usaha yang benar, tidak nipu orang. Pertanyaan kedua, dipakai apa hartamu itu? Ya, apakah yang sekedar digunakan untuk memenuhi nafsu dan syahwatmu, atau benar-benar dipakai ibadah sedekah? Ya. Nah, yang kekal itu yakni yang satu poin, wa yabqa ma'ahu wahidun. Apa itu? Yakni wa amaluhu, amalnya. Ini yang akan kekal, ini yang akan setia mengikuti kita. Orang lain pada pulang, tetangga, saudara-saudara pada pulang, harta nggak ada yang dibawa. Amal kita itu akan setia mengikuti kita, masuk ke dalam kubur sampai menemani kita selama di alam barza, sampai tembus nanti yaumul qiyamah datang, dan di situ amal kita ini yang akan ngajago nanti. Masya Allah, yang akan membela kita, yang akan melindungi kita dari panasnya api neraka. Ya. Ya. Hanya pertanyaannya, amal yang manakah itu? Nah, ini dia. Ternyata amal yang akan menyertai kita, setiap mengikuti kita itu semua amal. Amal solehnya, amal salahnya, ketaatannya dan kemaksiatannya. Nah, tinggal berhitung sekarang. Coba selama hidup ini mana yang lebih banyak kita bawa? Apakah amal solehkah, amal salahkah? Mana yang lebih banyak kita gunakan dengan harta itu? Apakah untuk ketaatankah atau kemaksiatankah? Ya, banyak sedekahkah, ya, atau banyak membebalikan harta mengikuti nafsukah? Yang bisa menjawab siapa? Diri kita masing-masing. Nah, setelah dikasih tahu begini oleh Allah dan Rasulnya, bismillah. Berarti sang ini kita harus bergegas, ya, mempersiapkan amal yang banyak, amal soleh, sedekah, infak, zakatul mal, ya, rajin sholat, berjamaah, ngaji, ke masjid, banyak istighfar. Ya, siap ya, insya Allah. Hanya dengan cara demikianlah, maka kalaupun umur kita tinggal sisanya, dan sisanya ini pun wallahu alam, berapa lama lagi kah kita nggak tahu. Mungkin hitungan tahun, mungkin hitungan bulan, wallahu alam, esok lusa, wallahu alam. Tidak sedikit saudara-saudara kita yang kita bawa ke kuburan, ya, yang awalnya tidak ada tanda-tanda untuk mengalami kematian, tiba-tiba geletuk maut, ya, tinggal giliran kita itu, ya. Nah, apa yang mesti kita persiapkan supaya kita banyak amal soleh? Jawabannya di Al-Imran surah 14 dan 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina lin-nasi bisyahawat. Telah dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa yang mereka inginkan, hubbus syahwat. Ya. Apa itu hubbus syahwat itu? Bekal di dunia. Allah persilahkan Anda membeli bekal dunia sebanyak-banyaknya, yakni berupa an-nisa, wanita. Wanita punya suami, suami punya istri, sudah menikah, wal banin, punya anak turunan. Itulah, ya, sumber-sumber kesenangan kebahagiaan di dunia. Silakan. Sudah rumah tangga, punya anak, punya istri, ditambah lagi wal qanatir muqantarah, harta kekayaan yang banyak berlimpah di mana-mana, beragam macam aset, minaz zahabi, berupa emas, wal fiddati, maupun berupa perak. Udah punya itu, wal khayl musawwamah, binatang-binatang ternak. Masya Allah. Wal an'am, wal khayl musawwamah, saya kuda-kuda pilihan, kendaraan-kendaraan mewah dan canggih yang mahal itu Anda punya lagi, bahkan punya pabriknya atau kagok lah. Wal an'am, binatang ternak, semua sektor peternakan Anda kuasai, kelautan semua Anda kuasai. Wal har, sawah dan ladang, gunung dibeli, pulau punya sendiri. Umpamanya, silakan, itu disebut hubbus syahwat. Namun di ujung ayat ini Allah menyatakan zalika mata'ul hayatid dunya, itu semua mata'un, kesenangan, memang keindahan, sesuatu yang glamor, yang sangat diindahkan, diidam-idamkan semua manusia, tapi ketahui itu semua hanya bisa dinikmati selama hidup di dunia.
sudah mewot tadi, balik deui ke alam dunia. Tidak ada secuil pun yang kita bawa. Nah, di ujung ayat ini Allah memberikan solusi yang terbaik untuk kita. Tidak hanya hubus syahwat di dunia, tetapi ketahuilah wallahu indahu husnul ma'ab, di sisi Allah lah terdapat tempat kembali yang jauh lebih baik ketimbang semua tadi. Apa itu? Buka ayat 15-nya ya. Al-Imran ayat 15. Qul a'unabbiukum bi khairin zalikum, katakanlah Muhammad kepada kita semua umat Rasulullah, hamba yang beriman, inginkah aku kabarkan pada kalian apa yang lebih baik daripada yang demikian itu yang tadi saya sebutkan, ayat 14, yakni lillazina taqau inda rabbihim, ya, lillazina taqau, hanya, nah, sesuatu yang lebih baik itu hanya diberikan pada mereka orang-orang yang bertakwa. Nah, pertanyaannya, sudah belum kita bertakwa? Insya Allah ya, berusaha untuk menjadi hamba yang bertakwa, hamba yang taat pada Allah, menjauhi semua larangannya, samina wa ata'na terhadap apapun yang Allah perintahkan, Nabi contohkan. Apa itu yang lebih baik itu? Yakni jannatun tajri min tahtiha anhar, yang pertama akan mendapat surga yang banyak mengalir dalam sungai, khalidina fiha, abadi selama-lamanya dalamnya. Kalau udah bicara surga, yang lain lewat. Dunia ini nggak ada arti apa-apa. Nah, Anda punya uang berapa ribu triliun, letik. Katakan bumi, langit dikuasai Anda sendiri, misalnya 5 benua punya anak, kagok lah, 5 benua dimiliki anak kecil, nggak ada artinya apa-apa dibandingkan dengan jannatun tajri min tahtiha anhar khalidin fiha. Satu. Yang kedua, wazwajum mutahharah, Anda akan diberikan pasangan hidup istri bidadari, bidadari yang disucikan. Yang ketiga, waridwanum minallah, ini yang paling mahal, Anda akan mendapatkan keridhaan Allah. Kalau sudah mendapatkan keridhaan dari Allah, apapun yang Anda inginkan, apapun yang Anda minta, ma tashtahi anfusukum, Allah pasti akan memberikannya. Wallahu basyirun bil ibad, ya. Allah zat yang Maha melihat terhadap hamba-hambanya. Mudah-mudahan saya singkat pagi ini bermanfaat, kita menjadi sadar sekarang bahwa ada sesuatu yang mesti kita persiapkan. Tidak hanya hubus syahwat di dunia, tetapi kita ingin mendapatkan husnul ma'ab, tempat yang terindah, terbaik nanti surga. Hidup kita tinggal sisanya, dunia ini akan kita tinggalkan. Maka persiapkan untuk mendapat husnul ma'ab. Jadilah hamba Allah yang lillazina taqau, yang bertakwa pada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah membimbing kita dan keluarga, anak-anak kita, dulur kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa pada Allah, yang ketika kita mengakhir kita betul-betul diwafatkan dalam keadaan beriman, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.